Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon izin dan mohon maaf kalau suaranya agak serak-serak Bu ya. Ya, ini resiko kalau jadi Simatupang. Kalau jadi Pasar Ibu kan enak Ibu. Gitu. Kalau Simatupang kan ya harus karaoke terus dari pagi, siang, sore, malam, kembali lagi cuman sebentar. Tapi alhamdulillah sampailah pada saat ini tanggal berapa Bu? 13 bulan Agustus kita bersua kembali. Saya melihat sehat semua. Saya melihat keadaan ada yang sedikit bertanya-tanya, ada juga yang sudah siap untuk menerima pelajaran. Tentunya bagian dari nikmat Allah yang paling besar itu ketika kita mampu memikirkan sesuatu. Karena dengan berpikir Ibu, kita akan bisa merubah hidup kita. Mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk. Makanya ada manusia itu yang cuek aja. Jangan cuek Bu. Kalau cuek nanti dicuekin juga sama Allah. Kalau Allah udah cuek, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang berbahaya. Dan usia yang biasanya dicuekin oleh Allah itu 40 ke atas. Dan di depan saya, yang 40 ke bawah itu bisa dihitung dengan jari. Rata-rata 40 ke atas. Itu masa dewasa 40 itu Bu. Al-Quran yang membicarakannya bukan saya. Jadi jangan masih seperti anak yang baru kemarin lagi. Udah enggak lagi. Mulai menata hidup untuk menghadapi hidup. Karena ada hidup yang tidak sama hidupnya dengan hidup ini. Di sana kekal Ibu. Enggak ada ujian. Ibu nggak perlu nyari yang beribet, ya kan Bu ya. Ibu nggak perlu shopping Bu, karena di sana nggak butuh duit, nggak butuh baju baru. Di sana pakaiannya semua serba putih, bersih. Yang hitam jadi putih, kemudian yang tua jadi muda, karena surga nggak terima yang nenek-nenek. Ibu, nenek-nenek gak diterima. Nanti oleh Allah dikembalikan Ibu. Dalam hadis itu Nabi mengatakan usia mereka itu 25 sampai 35. Ada yang menyebutkan 25 sampai 30. Jadi jangan takut. Kalau sekarang mah, aduh Pak Ustadz, saya mah udah tua. Lola, tahu Lola Bu? Loadingnya lama, nggak apa-apa Ibu. Justru yang loading yang lama itu tandanya dia masih hidup. Iya dong Bu. Yang loadingnya lama itu tanda dia masih mikir. Tapi kalau udah nggak lola, tandanya dia udah nggak ada Bu. Tinggal tunggu aja. Maka syukurilah apa yang telah Allah beri dengan cara jadilah orang yang beriman, yang benar-benar beriman.
Jadilah orang yang bersyukur, benar-benar bersyukur. Jadilah orang yang tawadu, benar-benar tawadu. Karena ada orang pura-pura tawadu, pura-pura ikhlas tapi hatinya nggak ikhlas, ada kan? Mulut memaafkan tapi hatinya tidak. Ingat baik-baik bu, yang Allah lihat itu bukan mulut, tapi yang Allah lihat hati dan amalnya. Tuh kata Nabi gitu. La yandurullaha ila qulub ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak lihat ibu. Kan sekarang modelnya orang mau pada gagah-gagahan bu ya. Bukan mau sehat kadang-kadang. Olahraganya biar kurus. Giliran udah kurus mau gemuk. Terus kemudian katanya kalau kurus itu sehat. Di samping rumah saya itu kurus tapi diabetes tinggi. Katanya kalau gemuk itu sakitan. Loh ada tetangga saya ibu gemuk malah makan daging kambing ibu. Saya tanya hipertensi, enggak. Mindsetnya dirubah ibu. Bukan karena kurus, bukan karena gemuk kita itu sakit, tapi karena hidup kita yang kadang-kadang tidak dijaga. Makan sembarangan, tidur sembarangan, bergaul sembarangan, itu yang bikin sakit bu. Bukan gemuk, bukan kurus bu. Ingat ibu, gemuk itu bukan karena diminta, kurus itu bukan karena diminta. Gemuk itu memang dari sononya. Kalau kata orang Betawi, kurus itu memang dari sononya. Kalau nggak percaya, ibu-ibu di sini coba cek. Ada kan yang kurus pingin gemuk, tapi nggak gemuk-gemuk? Iya. Yang nggak mau gemuk, tetap aja gemuk. Nah, betul kan bu? Oke. Itu ada maksudnya dengan judul ini. Jadi kita masuk ke babul adab, kitabul jami, hadis yang ketiga. Beda antara kebajikan dan dosa. Nah, di pikiran kita itu bu, selalu ada yang namanya terserah gue. Padahal itu belum tentu kebajikan. Malah justru itu dosa. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Karena apa bu? Kita berbuat nanti dicatat oleh malaikat. Jelas ibu? Tapi kalau udah mengilmui dulu, perbuatan kita itu jelas bisa benar, bisa salah, tergantung ilmunya. Maka oleh karena itu belajar dulu. Nah, ibu-ibu, ini hadisnya. Ada dua redaksi sebenarnya. Tapi yang di Bulughul Maram itu yang di atas ibu. Sedangkan yang di bawah itu saya mencoba mentaharisnya lalu kemudian menemukan kesamaan makna. Hadisnya berbunyi, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Artinya langsung bu, hadis ini bu. Qala, kata Nabi, al-birru husnul khuluq. Ya bu, kebajikan itu, albir itu husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Wal ithmu, adapun dosa itu mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Disebut dosa yaitu apa yang menggelisahkan dalam dirimu. Nah, kalau ibu-ibu tiba-tiba keluar rumah gelisah, belum izin suami, nggak tahu kemana,
ibu anak juga nggak tahu. Bu, catat baik-baik ibu, cepat WA suami. Pak, saya sedang ada di taman lagi olahraga. Karena kalau ibu nggak WA, itu akan menjadi problem besar buat ibu. Lahirlah yang namanya keributan dalam rumah tangga. Karena ibu udah nikah. Jomblo aja masih WA ibu sama pacarnya. Masa ibu yang punya suami nggak WA suami? Dia mah udah tahu. Sekalipun sudah tahu, tetap diberitahu. Kenapa ibu? Ibu boleh lihat di kehidupan ibu sendiri. Bestinya ibu sendiri jadi musuh ibu sendiri. Padahal sekian tahun pertemanan cuman karena satu kata, ya bu, akhirnya jadi renggang, jadi jauh. Saudara jadi jauh, cuman satu doang. Nah ini ibu-ibu. Jadi harus dilihat kembali kalau gelisah. Ada orang yang maling bu, kalau maling itu biasanya gelisah ibu. Tapi kalau udah terbiasa, tidak pernah gelisah. Kenapa ibu? Karena sudah mendarah daging. Makanya kata pepatah bilang, ala bisa karena membiasakan yang jelek, lambat laun kita menjadi orang jelek. Membiasakan yang baik, lambat laun kita akan menjadi orang baik. Nah, ibu-ibu, jadi orang baik itu jangan sampai minta validasi juga. Pura-pura berbuat baik biar ada validasi. Jangan ibu. Cukup mahasiswa yang minta validasi dosennya, lalu TTD. Ngerti kan bu? Jangan kita. Manusia tidak pernah bisa memberikan apa yang engkau inginkan. Satu. Dua, manusia tidak bisa memadorotkan apa yang kamu inginkan. Nggak bisa ibu. Kenapa ibu? Kita ini milik Allah. Yang memberikan itu siapa bu? Allah bu. Bukan karena orang. Ibu duduk di sini karena Allah. Ibu bisa menikah dengan suami ibu itu karena, kalau ibu bilang enggak, buktinya ibu pernah berpacaran berapa kali bu? Ayo bu, pasti nggak ada yang mau buka. 5 bu, itu kan 5 tuh kan, alhamdulillah ada yang jujur. Tapi nggak jadi semua bu, yang jadi terakhir bingung kan? Tiba-tiba kok yang ini? Ingat baik-baik ibu. Ada anak mahasiswa pengen masuk UI, nggak masuk UI. Ternyata oleh Allah diangkat langsung ke London bu. Iya. Ada yang udah kaya raya, punya duit banyak ibu, cita-citanya mau ke London bu. Ternyata Unindra. Lah kenapa ibu? Karena semuanya itu kembali ke Allah. Manusia hanya bisa berusaha ibu, tapi usaha harus lurus, jangan bengkok. Kenapa? Di setiap usaha itu bu ada catatannya. Itu namanya proses. Dan indah ibu kalau kita melalui proses. Tapi kalau kita langsung bu, itu nggak indah. Nggak indah ibu. Nggak indah. Nah, baik ibu-ibu, wa karita ayat tolia alaihin nas. Engkau tidak suka jika hal itu nampak di hadapan manusia. Ibu punya rahasia sampai saat ini ada kan? Suami pun kagak tahu, orang tua pun kagak tahu. Kenapa ibu? Karena ibu akan menyampaikan pada diri ibu sendiri, ini adalah aibku. Cukup aku yang tahu. Bu, Allah tahu. Bu, malaikat, bu, setan juga terima kasih. Itu ibu. Ibu mau tutup dari manusia. Kan manusia nggak bisa bikin madorot. Manusia nggak bisa bikin manfaat, ibu nggak bisa. Ibu coba tutup dengan manusia yang begitu, tapi dengan Allah ibu enggak.
dan tidak akan pernah bisa. Kenapa ibu lebih takut sama manusia ketimbang sama Allah? Itu yang jadi problem selama ini. Padahal dosa itu beban. Bu, dosa itu beban. Nggak percaya? Silakan saja. Nggak usah jauh-jauh, Bu. Kita berbohong saja, menutupi kebohongan itu bebannya bukan main. Betul nggak, Bu? Sampai ada ibu yang tukang ngutang, ibu pindah rumah berkali-kali. Sono ngutang, belum bayar pindah lagi. Sono ngutang, pindah lagi. Hidupnya nggak tenang. Kenapa dia ngutang, ibu? Gengsi. Nggak mau dong HP Oppo. Maunya HP IP iPhone. Mainin aja kagak bisa, cuman ibu, dia foto, dia upload. Berarti minta validasi siapa? Siapa? Kalau dia punya suami, mana yang lebih baik? Ke manusia yang lain atau ke suaminya? Berpahala yang mana? Ke yang lain apa ke suaminya? Tapi foto ibu kemana perginya? Ayo, Bu. Tiba-tiba di like, tek. Ih, banyak yang like, ya Allah. Ih, saya cantik kalau gitu. Hati ibu blak bluk. Selesai. Besok foto lagi, cek. Gimana guys? Selesai. Berapa pahala yang hilang? Berapa pahala yang hilang? Banyak. Ibu sholat, ibu ngaji, ibu tutup aurat, berpahala enggak? Tapi sedikit demi sedikit hilang. Itulah bedanya antara kebajikan dan dosa itu. Ibu nggak sadar. Setan mah seneng. Lanjut. Ayo terus. Duduk di batu, cekrek. Lagi nyuci, cekrek. Dia upload. Inilah istri yang baik. Mencuci baju buat suami. Coba cari istri yang mana kayak begini. Memang cuma satu, banyak. Dengan begitu orang udah tahu, Bu. Berarti suami kamu jahat sama kamu. Kalau begitu sama saya saja, setan masuk. Begitulah cara iblis menggoda Adam dan Hawa. Iblis menggoda Adam gak mampu, godanya sama Hawa. Akhirnya apa yang terjadi? Hawa ngomong sama Adam, Dam, Allah itu ngelarang kita makan huldi supaya kita tuh nggak kekal di sorga. Mendingan kita makan. Nah, namanya juga istri, Bu, dimakan. Yang makan pertama kali siapa? Hawa, bukan Adam, Bu. Ketika Hawa memakan, Adam baru membuka. Di surat yang lain itu, Bu, semua pakaiannya terbuka, Bu. Dari mulai itulah, Bu, yang namanya suami harus menanggung dosa istri. Bu, dosa suami nggak ditanggung oleh ibu. Karena ibu tidak bertanggung jawab atas suami. Yang menikahkan ibu siapa? Orang tua ibu kan? Tapi yang menikahi ibu siapa? Suami. Bukan ibu yang menikahi suami. Saya terima nikah dan kawinnya itu suami yang ngucep. Berarti mulai saat itu dosanya sampai nanti kiamat, sampai masuk kuburan, suami tanggungannya. Tapi nggak disadar. Capek saya, Pak. Ya Allah, jahat banget. Jangan begitu, Ibu. Jangan begitu. Apalagi kalau ibu buka-buka keluar. Jadi nggak, dosa itu sekarang zaman akhir zaman itu, Bu, udah kayak donat yang kelihatannya bagus tapi dalamnya pahit tuh, Bu. Udah seperti mangga yang ibu cium wangi di luar, asam di dalam. Itu dosa sekarang, Ibu, akhir zaman itu, Bu.
Sudah seperti stroberi yang kelihatan merah merekah di luarnya, Bu, tapi dalamnya benyek. Seperti buah salak ibu yang ibu beli, dipencet-pencet sama ibu kan. Pulang ke rumah udah hitam semua. Sama. Seperti buah semangka yang ibu beli, petok. Nah, ini bagus nih, diiris putih, dalamnya cuma sedikit yang merah. Hambar lagi, nggak ada rasanya. Ibu mau marahin siapa? Ibu bilang apa, Bu? Pedagang kan? Itulah. Akhirnya kita bikin dosa lagi kedua. Sujon sama pedagangnya mau nipu saya. Lah pedagang juga kagak tahu, Ibu. Benar nggak? Semangka yang dia iris buat jadi percontohan itu bukan semangka yang itu. Kan ibu kagak tahu. Nah, itulah ibu-ibu. Nah, kalau di hadis yang lain dari Wabisoh bin Ma'bad, qala, kata beliau, ataitu Rasulullah SAW, saya datangi Rasulullah SAW. Lalu kemudian faqol, ada yang nanya, ji'ta tas'alu adil birri wal ismi, kamu datang mau nanya tentang kebajikan dan dosa? Ya. Nanya ini, Bu. Qultu, kata Wabiso, na'am, ya. Qala istafti qalbak. Tuh, Bu, istafti qalbak. Apa itu artinya, Bu? Istafti qalbak, Bu? Mintalah fatwa kepada hatimu. Ibu nggak pernah kan minta, tapi giliran ibu disakiti baru bilang, ih sakit banget. Tapi giliran menghina, pernah nggak ibu minta fatwa sama hati ibu? Kalau saya menghina, apa sakit nggak ya? Pernah nggak ibu meminta fatwa dalam hati ibu ketika ibu menjolimi orang, merendahkan orang? Pernah nggak? Nanti bagaimana kalau orang itu menjolimi kamu? Bagaimana kalau orang itu menghina kamu? Pernah nggak? Nggak pernah, ibu. Kita selalu menaikkan tensi egonya setinggi-tingginya. Saya kan orang kaya, saya kan cantik, lihat hidung saya mancung, lihat saya ini gagah, lihat saya ini, lihat saya itu. Bu, nggak ada gunanya, matinya tetap saja dikuburin orang. Mati dimandiin orang, mati disolatin orang, mati diantarin orang, mati dikuburin orang, mati didoain orang. Ibu mau sombong sama siapa? Mau sombong sama siapa? Nggak bisa, ibu. Kita itu harus hidup seirama. Seirama. Jangan mentang-mentang. Nggak ada gunanya, ibu. Tidak akan disebut orang kaya kalau tidak ada orang tidak akan disebut cantik kalau nggak ada orang jelek. Tapi jelek itu yang bagaimana? Cantik itu bagaimana? Standarnya apa, Bu? Indikatornya cantik itu apa? Banyak yang cantik, ibu. Banyak yang ganteng, ibu. Betul nggak? Tapi kenapa cuman itu yang dibilang cantik? Betul nggak? Betul nggak, Bu? Banyak, ibu, yang hidungnya mancung banyak. Orang Finlandia kan hidungnya mancung-mancung. Orang Libanon mancung-mancung. Suruh datang ke Indonesia, wajar, Bu. Orang Indonesia bilang, orang Libanon cantik. Kenapa hidungnya mancung lah? Orang Indonesia blesek semua. Kan beda, ibu. Benar, Bu? Dia dibilang cantik karena ada yang pesek. Nah, jadi nggak perlu. Coba tanyakan kepada hatimu, bagaimana seandainya apa yang engkau katakan kepadanya itu dibalikkan ke dirimu. Makanya Nabi kan kenapa nggak mau menghina? Kalau dibalikin gimana? Dalam hadis, Bu, riwayat Imam Tirmidzi, nanti ketemu juga, Bu, di Bulghul Maram ini, Bu. Kata Nabi begini, Bu, janganlah kamu menghina orang tuamu. Sahabat nanya, ya Rasul, gimana caranya menghina orang tuaku? Kata Nabi, engkau menyebutkan nama orang tua orang lain, lalu orang lain itu menyebut nama orang tuamu,
maka sama saja engkau menghina orang tuamu. Masih ingat kan Bu? Masa-masa kecil Ibu? Anaknya Halim, loh anaknya Joko. Betul Bu? Betul nggak nih? Tuh pada ngangguk, berarti pernah itu. Itu dosa. Lalu kata Nabi apa Bu? Supaya tidak berdosa, kul khairon auliyasmut, katakan yang baik atau diem. Loh kita kan nggak mau diem, kalau diem kan rasanya kita itu kalah, dan kita nggak pernah mau ngalah. Padahal ngalah itu belum tentu kalah. Ngalah itu berarti kuat. Dia bisa menahan nafsunya. Nanti ada juga hadis riwayat Imam Muslim, sama di Bulughul Maram Ibu. Orang yang kuat itu bukanlah yang pandai berantem, tapi orang yang kuat itu kata Nabi, orang yang mampu menahan emosinya. Itu Bu, nahan emosi. Kita mah enggak. Siapa sih yang takut sama lu? Sini lu. Tahu-tahu pulang bonyok. Iya kan? Setidaknya Bu, dosa kita udah banyak. Padahal dosa itu Bu, kata Nabi, cuma dicatat satu kalau dia ngelakuin. Kalau cuma niat, nggak kena. Tapi giliran pahala Ibu beda. Ibu baru niat ini, mau berangkat ngaji. Tapi jangan dicoba-coba Bu ya. Baru niat. Oh kata Pak Ustadz Mudrik, baru niat aja dapat pahala. Udah niatin aja deh. Jangan Ibu. Jangan Ibu. Nanti dapatnya cuma sedikit Ibu. Niat doang dapat Bu. Berapa pahalanya Bu? 10 Bu. Andaikan 10 itu digambarkan lewat makanan, saya yakin Al-Ikhlas penuh sampai ujung. Ayo ngaji di Al-Ikhlas, dapat 10 paket minyak goreng, beras, ikan asin. Penuh. Betul Bu? Ngapain? Cuman satu yang dia inginkan, paketnya itu. Paketnya itu yang diinginkan. Coba Ibu. Besar begitunya manusia itu Bu dengan dunia itu. Sampai Nabi ngingetin, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang berada dalam perjalanan. Memang kita lagi jalan Bu. Hidup itu 2 kali, mati itu dua kali. Surat Al-Baqarah ayat 28 tuh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. 2 kali mati, 2 kali hidup. Kembali ke Allah. Kita nggak mati Ibu, cuman pindah tempat dari dunia yang fana ke akhirat. Di akhirat udah disediakan, ada surga, ada neraka. Yang milih siapa? Allah apa kita Bu? Allah apa kita? Allah apa kita? Kita Bu, bukan Allah. Kita Ibu. Yang milih surga itu kita, yang milih neraka itu kita. Kapan milihnya? Nih sekarang Bu. Sekarang nih. Kita yang milih. Kalau Ibu main-main dengan pilihan, Ibu bisa lihatlah keadaannya. Seperti apa Bu? Udah dicontohkan kan? Salah memilih negaraan. Salah memilih suami, rumah tangga. Kan gitu. Simpel aja Bu. Agama udah ngajarin, jangan salah memilih. Salah pilih jodoh, bahaya. Salah pilih presiden, bahaya. Udah Bu, ngerti kan? Salah pilih hidup, salah Ibu. Jangan dikira nanti senang dunia, akhirat juga senang. Enggak. Belum tentu senang akhirat Ibu. Kenapa Ibu? Karena merasa aman dengan apa yang dia kerjakan.
oh saya pasti dapatin. Nggak bisa ibu. Yang punya takdir siapa? Kita disuruhnya oleh Allah ibu, pertama jangan boros, kedua jauhi tabarruj. Benar kan? Innal mubajirina kanu ikhwanas sayatin. Mubajir itu saudaranya setan. Bu, izin. Kita ini kan para mubajir semua. Cek lemari nanti pulang ke rumah. Berapa banyak baju yang ibu sampai saat ini nggak pakai-pakai. Pas mau dikasihkan ke orang kagak mau. Ya bu, ada baju pernikahan ibu dulu. Kata ibu nanti buat anak perempuan saya kalau nikah. Anak perempuannya udah gede mau nikah. Kata ibu, nah pakai baju ini. Zaman ini sama zaman dulu mah beda mah. Enak aja. Lah dulu ibu masih langsing. Lah anak ibu udah gemrot juga gimana kagak masuk. Bu, anak zaman sekarang tinggi-tinggi. Lah dulu ibunya pendek-pendek. Dulu mah langsing bu, sekarang langsung. Gimana ceritanya bu? Ada lagi ibu-ibu cerita, Ustadz izinnya Pak Ustadz kalau main ke rumah jangan ke dapur ya, dapurnya sempit. Saya bilang, bu bener dapur sempit bu, saya masuk ke dalam. Ini mah bukan dapur sempit bu, kebanyakan perabotan. Afannya Pak Ustadz, maklum rumahnya kecil. Bukan rumahnya yang kecil, sofanya kebanyakan. Coba ibu, yang bikin sempit rumah kita punya nafsu. Yang bikin ibu itu jadi sempit, ibu sendiri. Bukan bajunya yang salah ibu, badan ibu yang kegedean. Kan gitu. Yang disalahin baju, sampai datang ke tukang jahit di permak tuh bu. Bu, bulan ini ibu permak, dibikin gede, besok naik lagi ibu. Ibu permak lagi. Kan gitu ibu. Istafti kolbak, minta fatwa dalam hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu. Kebajikan itu yang menenangkan jiwamu, dirimu. Orang yang sholat itu aman ibu, tenang ibu, bener gak? Tapi coba bu, silakan duduk bu, kongko di situ ngegibahin orang, enak nggak? Nggak enak ibu. Tapi itulah yang dipilih oleh ibu-ibu. Sambil ngopi, sambil ngobrol. Awalnya lurus tuh ngobrol. Tengah-tengahnya udah mulai nyerempet. Akhirnya semua disebutin semua. Tahu nggak lu, teman kita dulu yang sekolah sama kita, gedek gue. Selesai ibu mulai atu-atu tuh bu. Iya tuh, si Jamilah. Udah jelek, hitam lagi, dekil lagi, sok-sokan. Habis lagi ibu. Iya juga si Yuni itu. Ya Allah. Selesai ibu. Habis ibu. Tidak akan pernah selesai. Saya pernah ibu ngobrol sama orang-orang ibu. Dari mulai bahasan politik, bahasan agama, lari ke politik. Dari politik, lari ke orang. Dari orang, lari ke dagang. Pedagang. Saya bilang, Pak, berhenti Pak. Kita tadi mau bicara agama, cukup Pak ya, saya pulang. Karena kalau nggak di stop bu, 5 jam ibu semuanya diambil semua. Bukan ahli politik ngomong politik, bukan ahli dagang ngomong dagang, bukan ahli agama ngomong agama. Kenapa ibu? Kita itu seperti itu. Kalau udah masuk yang namanya kesurupan, kesetanan bu. Oke bu, nah nanti ibu-ibu boleh lihatlah. Ketika waktu senam-senam barang di Taman Cempaka gitu kan. Iya kan? Kemudian lagi duduk di Taman Rundin taman Dara gitu Bu ya. Atau kemudian di Jalan Petek yang baru itu Bu ya. Dekat rumah saya itu Bu. Saya tuh bilang sama istri, "Mah, ayo kita jalan-jalan." Kata istri saya, "Bi, aku mau jalannya pagi. Pas matahari belum naik. Nanti pas kita pulang mataharinya udah naik, karena manusia udah banyak di situ." Lah kenapa? Kan kita butuh jalan muter, lari kecil-kecil kayak orang tawaf itu Bu. Apa dia bilang Bu? Pusing saya. Ibu-ibu kalau ngobrol tuh jalan itu ngomongin nama orang aja tuh.
Sambil lari ngomongin sama orang. Ntar duduk di situ ngomongin sama orang. Kuping jadi sakit katanya. Saya bilang ya udah kalau gitu pulang ke rumah. Kenapa ibu? Karena yang namanya dosa nggak menyenangkan hati. Yang ngomong enak ibu, benar nggak bu? Yang ngomong tuh enak, tapi berikutnya ibu itu jadi beban buat dia. Jangan bilang-bilang loh ya kalau gue ngomongin dia, tuh kan? Betul bu? Ingin ditutup, tapi yang namanya mulut manusia ya ember bu. Betul bu? Ah itulah bu. Nggak nenang bu. Watma'anna ilaihil qalb, bukan cuman jiwa badan yang tentram ibu, tapi hati juga jadi tentram. Ibu tidur nyenyak ibu. Coba ibu punya yang namanya su'zon. Nyenyak nggak tidurnya bu? Enggak bu. Ibu bakalan mikirin, itu siapa sih tadi ya? Ya Allah, nggak jadi tidur gue. Iya bu. Pangling siapa ya? Aduh, keponya gede kan? Su'zon itu kepo. Sujon itu kepo. Urusan Sarwenda sama Ruben, ibu masuk. Memang rumah tangga ibu. Itu kan rumah tangganya dia. Biarin aja lah kok ibu masuk. Memang ibu dapat apa? Warisan. Sarwenda mah enak dapat 200, ibu dapat apa? Ngabisin uang buat beli kuota doang. Mata jadi sakit, hati jadi sakit bu. Lah ibu marah-marah sama siapa? Siapa yang sakitin ibu? Memang Ruben nyakitin hati ibu? Atau memang Sarwenda ngehina ibu? Kok tiba-tiba ibu menghina Sarwenda? Ibu siapa? Bu, cukup dilihat, cukup ditengok. Betul bu? Ini ikutan. Ah gue mau ikutan gedek gue. Lo kok gedek? Bu, itu dosa. Itu dosa ibu. Andaikan Sarwenda tahu bu, datang ke rumah ibu gimana? Ibu siap? Ibu mau jawab apa? Tiba-tiba ibu ditantang, ibu dibawa ke pengadilan. Memang ibu tuh siapa sama Ruben? Ayo bu, ibu mau jawab apa? Bu, jangan bangga jadi netizen. Saya katakan ibu, ini di live ya bu ya. Netizen itu min alinar. Kalau netizennya model kayak begitu bu, masuk ke dalam rumah tangga orang, ikut campur rumah tangga orang. Biarkan dia berdua yang berdosa, jangan kita ikut-ikutan. Biarkan orang lain berbuat dosa, jangan saya yang berdosa. Gitu bu. Ini enggak pingin juga. Wal ithmu mahaka fi nafsik. Sedangkan yang namanya dosa itu apa saja yang mengganjal dalam hatimu. Kan sering ngeganjal bu ya. Ngeganjal bu. Kesana salah, ke situ salah. Ke depan salah, ke belakang salah. Keganjal bu. Makan kagak enak, minum kagak enak. Berarti ada sesuatu di dalam hatimu. Bu, ini cara untuk mengetahui hati kita itu ada dengki apa enggak. Izinnya bu ya. Habis pengajian ini, kalau ibu-ibu nanti ada cerita sama teman, apa-apaan itu semudrik, semua mau dicerita-ceritain, berarti ibu ada dengki dalam hatinya tuh. Biasanya habis pengajian ada cerita itu tentang ustadz-ustadz itu. Ya kan bu? Ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau ibu penilai, ibu harus di atas saya. Paham gak bu? Tapi kalau ibu belum di atas saya, jangan nilai saya. Cukup ambil apa yang benar, buang apa yang salah. Undur ila makola, wala tandur ila mankola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Bu, memang saya hitam bu. Kan gitu. Ya bu. Kan saya ngomong sendiri bu, kan bukan dari ibu. Nah ibu mana dosa? Kada dosa. Kan saya jujur ibu, gitu. Kan katanya kalau jujur itu pahit. Bu, memang pahit itu lebih baik daripada manis bu.
obat nggak ada yang manis. Lebih banyak yang pahit kan Bu? Hidup yang pahit, kesananya manis. Tapi kalau udah manis, kesananya pahit, kagak enak. Betul nggak Bu? Iya. Ingat Ibu, wa taraddada fi sadri wa in aftakan nas fa'aftau. Ini dosa itu Bu. Ya. Dan membuatmu jadi ragu. Yang saya bilang tadi Bu, kita jadi ragu mau berbuat. Sholat dulu, apa kondangan dulu. Kan gitu. Sholat dulu, shopping dulu. Sedangkan ibu udah di mall nih. Gimana nih Neng? Aduh udah masuk zuhur, sholat dulu, makan dulu nih, sholat dulu, shopping dulu nih. Nanti kalau kita telat, bajunya udah kebeli orang, tuh Bu. Betul Bu? Akhirnya apa Bu? Sholatnya jadi belakangan. Udah deh beli aja dulu. Itulah kesalahannya Bu. Tidak mendahulukan yang hak, tapi mendahulukan nafsu. Loh kan baju itu kan saya suka Pak Ustadz. Intinya baju itu tutup aurat cukup kan Bu? Kalau nggak dapat, kira-kira besok ada lagi nggak? Orang jahit itu Bu, nggak cuma 1-2. Kalau dibikin unlimited, sengaja itu namanya marketing Bu. Betul nggak Bu? Dibikin unlimited, padahal enggak. Ada kok Bu, supaya mahal aja. Lah ibu kalau dibilang unlimited, kejar tuh Bu. Kayak kemarin itu Bu, yang ada di mana itu, Kemayoran itu, sampai orang bejubel itu. Nah, PRJ. Saya nggak pernah mau Bu dari dulu. Lo cuman lihat begitu-begitu aja, terus kemudian jadi kalap Bu. Pulang ke rumah, dompet kosong semua. Tiba-tiba anak minta uang buat jajan, anak buat bayar sekolah. Tiba-tiba istri bilang, aku belum selesai dah Bu. Kebutuhan manusia itu nggak pernah berkurang Bu, nambah terus. Benar nggak Bu? Anak ibu semakin gede semakin banyak ke Bu. Lah kalau ibu masuk ke bagian boros, maka ibu menjolimi diri. Itulah kenapa kita nggak boleh boros, karena ada hubungannya dengan tadarus tadi Bu. Tabarrus itu Bu. Tabarrus itu perbuatan orang jahiliyah kata Allah dalam Al-Quran. Itu Bu. Nah kemudian Ibu, selanjutnya ini ayatnya. Jadi kalau mungkin Ibu cuma dapat hadisnya, saya kasih tahu juga ayatnya Bu. Surat Al-Isra ayat 7. Manfaat dari kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Jadi sebuah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Ibu, itu bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk saya. Kalau Ibu ngelakuin kebaikan, saya kan apa yang saya sampaikan ini, itu memang khusus dari Allah, lain lagi Ibu, bukan dari Ibu. Ya Bu, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk dirimu. Fa idza jaa wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jelek, ya tentu kembali lagi ke dirimu sendiri. Allah nggak rugi Bu kalau kita berbuat jahat. Allah juga nggak kekurangan Ibu kalau kita berbuat baik Ibu. Enggak. Yang kurang di kita Ibu. Nah, kemudian fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrah waliyutabbiru ma alau tadbira. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, nah ini Bu, maksudnya ketika kita meninggal dunia kita dihukum. Berarti kan hukuman kedua Bu. Hukuman awal hukuman manusia, bohong, membuat kita dijauhin manusia. Sempit nggak Bu? Sempit nggak? Kalau dijauhin manusia Bu, sempit. Bertetangga tapi musuhan, kagak enak Ibu. Nggak ada enak Bu. Suami istri coba berantem tuh Bu. Yang satu di dalam kamar, satu di ruang tengah. Enak nggak Bu? Nggak enak.
Punya tetangga kiri kanan ribut-ributan, kagak enak. Tapi kalau akur bu, 17-an bu, bikin nasi liwet. Tapi kalau ribut, ada nggak nasi liwetnya? Nggak ada. Sepi, melompong ujung ke ujung bu. Nah, lalu kemudian ibu, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Tuh bu, maksudnya apa bu? Saksi-saksinya datang atas apa yang kita perbuat. Kejahatan yang kita perbuat ada saksinya bu. Bu, ini di dunia. Nanti di akhirat juga ada bu videonya nih bu. Video saat ibu ada di dunia sudah ada bu. Ibu meninggal ditunjukin bu. Nampak semua bu. Jam berapa, hari apa, sama siapa, detiknya berapa, di mana, lengkap. Tidak ada kebohongan, tidak ada hoax bu. Malaikat sudah mencatat semua-muanya. Tidak ada yang kurang ibu. Ibu nggak bisa ibu meninggalnya bawa duit, terus kemudian bilang ke malaikat mungkar nangkir, nggak bisa ibu kayak KPK, nggak bisa. KPK terima, ibu ya, pengadilan mah terima, Mahkamah Agung terima, Mahkamah Konstitusi terima, malaikat maaf ibu, nggak bisa ibu nyogok sama malaikat. Selesai urusannya bu, malah ibu diambil, kakinya dilipat, gabungkan antara tangan dengan kaki, baru dibuang. Kalau enggak ditendang langsung bu. Itu cara memasukkan mereka yang berdosa ke dalam neraka. Tuh coba ibu, itu cara ibu. Jadi harus tahu ibu, sadis. Sifat malaikat ibu bisa lihat di surat Tahrim kan? Ayat 6. Kata Allah apa bu? Sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah bermaksiat, enggak pernah durhaka sama Allah, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat 6 ibu surat Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha malaikatun, dan seterusnya itu. Di bawahnya sifat malaikat ibu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayo ibu mau pakai apa sama malaikat? Ibu mau bawa pepes bandeng? Nggak bisa. Ya bu, bika Ambon? Nggak bisa ibu. Kue bolu? Nggak bisa. Malaikat nggak makan kue. Bu, malaikat nggak makan kue, malaikat nggak butuh duit. Malaikat itu senangnya berzikir, nggak kayak kita. Kita itu senangnya ngomongin nama orang. Kita itu senangnya ngerendahin orang, mencaci orang. Kita senangnya itu menganggap orang lain tuh nggak ada gunanya, hanya kita yang berguna. Padahal kalau nggak ada dia, ibu gimana caranya hidup? Nah, itu bu. Nah, surat Ar-Rahman ayat 60 tentang kebajikan ibu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah menjanjikan ibu balasannya setimpal. Melakukan kebajikan, Allah balas dengan kebajikan. Tidak ada dikurangin bu. Tidak ada. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Bu, tentang dosa. Ini ayatnya bu. Wadaru dhahiral ismi wa batina. Innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaktarifun. Surat Al-An'am ayat 120. Ya bu ya. Dan tinggalkanlah dosa. Bu, dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Kalau ibu kan meninggalkan yang nampak, yang tersembunyi masih terus berjalan sampai saat ini. Betul bu?
Mulai hari ini ibu banyak-banyak istighfar. Penyakit-penyakit hati itu coba dibuang jauh-jauh. Su'zon, buang jauh. Hasad, buang jauh. Itu semua adalah penyakit hati. Nggak kelihatan ya bu ya. Kemudian ibu, sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Semua pekerjaan kita dibalas ibu. Tidak ada yang tidak dibalas. Yang baik dibalas, apalagi yang buruknya bu juga dibalas. Jadi semua tidak ada yang kurang ibu. Beda dengan ibu kan, dikurang-kurangin. Beda kan bu? Iya, kalau punya karyawan, lo nggak datang lo 5 menit telat, kurangin. Allah enggak bu. Ketika ibu telat nih sholat zuhur nanti nih, karena mungkin ibu sedang ada uzur bu, kata Allah, malaikat, jangan dikurangin. Dia sholat. Dia sholat. Terus kemudian dilihat apa lagi? Khusyuk enggak? Nah itu yang diperhatiin bu, khusyuk enggak? Ketika sholatnya enggak khusyuk, kurangin. Wudunya bagaimana? Oh ternyata wudunya main-main. Ada yang enggak kena, batalin sholatnya. Sholatnya enggak terima. Kenapa ibu? Wudu syarat sah sholat. Ketika wudu tidak diperhatikan, maka sholat hancur. Bu, 3 hadis yang sering saya ucapkan bu. Kadang-kadang kalau lagi bahas fikih tentang wudu bu. Kadang-kadang ibu, kaki tumit kita nggak kebasuh air. Sikut kita nggak kena air karena takut bajunya basah, lengan panjang. Kuping kita karena cuma begini. Bahkan kalau cuci muka, apa itu cara cuci muka? Bu, Nabi kalau berwudu cincinnya itu digoyang-goyangin biar air wudu masuk. Kita mah kagak peduli. Kita mah nggak takut. Nabi kalau wudu bu tenang sampai benar-benar merata. Kita enggak, yang penting kena air. Kalau seperti itu modelnya, sholatnya bagaimana? Di wudu saja kita nggak perhatiin, apalagi sholatnya. Bu, kata Nabi, ada orang yang sholat itu dia mencuri. Sahabat nanya, curi bagaimana? Kata Nabi, dia sujud, cepat banget bangunnya, seperti ayam mematuk makanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mencuri kata Nabi. Apa afdol? Tidak ibu, dikurangin bu. Itu bukti kalau sholatnya nggak tumak ninah. Karena Nabi nyuruh sholat itu tumak ninah bu. Wa idza raka'a farka'u bit tumak ninah. Wa idza tadala fa'tadilu fa'tadilu qaiman. Wa idza sajada fasjudu. Disebut bu tumaknina bu. Ruku dengan tumaknina, berdiri itu bu qaiman, berdiri dengan lurus. Sujud benar-benar sujud. Ini kita enggak mau bu. Gimana itu bu? Jadi perlu diperhatikan ibu. Jangan sampai ibu lebih enak sholat berjamaah ketimbang sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah itu biasanya bu, kita nggak bisa buru-buru. Pak Ustadz, saya kan sholatnya di rumah. Di rumah ada pembantu, di rumah ada anak. Saya mohon maaf ibu, ada banyak majikan yang tidak pernah mengajak pembantunya sholat berjamaah. Nggak peduli. Mohon maaf ibu, saya waktu tinggal di Gamprit Pondok Gede ibu, di rumah ibu angkat saya, bapak angkat saya ibu di Gamprit. Saya manggil tuh, saya punya pembantu, teh kadianya, ya naon atuh,
Ke dia, sholat zuhur, bebarengan. Sholat berjamaah sama saya ibu. Kata ibu saya, loh, kok sholat sama si Uci kamu? Emang kenapa? Biar dia sholat. Ini rumah ini jadi rumah yang barokah. Dalam rumahnya nggak ada yang kagak sholat, semuanya sholat. Kalau cuman kita yang jadi tuan rumah sholat, pembantunya nggak sholat, apa gunanya kalau kita keluar rumah ini nggak ada yang sholatin? Jadilah rumah itu, aduh, ya Allah ya Rahman, setan senang. Bu, tidak begitu. Kadang-kadang ada orang tua yang cuma nyuruh anaknya, kakak sholat. Ya, kakak sholat. Kalau ditanya balik sama anaknya, mama udah sholat belum? Belum. Kamu dulu sholat, baru mama. Benar apa salah? Benar apa salah? Terus yang benar bagaimana? Mamanya dulu. Kalau enggak mamanya yang narik tangan anaknya. Kenapa ibu? Teladan harus ditunjukkan oleh ibunya. Kalau pingin anakmu anak yang soleh, nggak bisa nyuruh-nyuruh. Bapak juga begitu. Nggak bisa cuman, abang sholat. Saya pernah lihat ibu, tiba-tiba ibu seorang bapak nasihatin anaknya, lagi ngobrol sama saya, ngobrol. Mohon maaf ibu ya, saya contohnya benar-benar nyata ibu. Abang, nanti kalau udah gede jangan ngerokok ya. Cukup bapak aja. Astagfirullahaladzim. Itu bukan teladan. Kata anaknya, ini mah pembohong ini mah. Nyontoin kagak bener. Ada pepatah bilang apa bu? Guru kencing berdiri, murid kencing Nah, jadilah kayak sekarang. Itu dosa yang zohir, dosa yang batin nih bu. Nampak itu bu. Nanti semuanya akan ditulis, tidak ada yang dikurangin. Makanya saya terus terang ibu, guru-guru banyak yang mendapatkan dosa. Guru-guru banyak yang mendapatkan dosa. Seharusnya guru-guru itu banyak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak menjadi tauladan. Saya cukup lama ngajar di SMA bu, 113 udah paling lama. Kemudian saya ngajar juga di 9. Terakhir saya ngajar di 105 ibu Ciracas. Mereka menyerahkannya hanya ke guru agama. Padahal mereka muslim dan muslimah. Itu urusan guru agama. Padahal urusan tauladan bukan cuman guru agama, tapi urusan teladan semua guru yang muslim-muslimah ataupun yang non tetap ada bu. Kesalahan cara berpikir pendidikan. Banyak ibu. Rugilah kalau begitu ibu. Nah, ada juga guru ngaji. Yang penting kamu ngaji, bapak jangan dipikirin. Ah, hebat sekali itu bapak. Nah, oke bu. Surat Az-Zumar ayat 53. Ada orang yang mengharap ampunan Allah, tapi ternyata dia itu berdosa. Kenapa ibu? Karena dia mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nah, di sini surat Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa kamu nggak pakai kerudung? Belum dapat hidayah. Kenapa kamu nggak sholat? Belum dapat hidayah. Kenapa kamu nggak ikut ngaji? Belum dapat hidayah. Kenapa? Semuanya belum dapat hidayah. Bu, ketika kita katakan saya adalah muslim, maka saya mengamalkan ajaran Islam. Enak tidak enak sholat, sholatlah. Enak tidak enak yang namanya puasa, puasalah. Pagi ini yang saya sampaikan ke ibu, ini namanya hidayah rosyad, petunjuk.
Yang boleh jadi ibu nanti ngamalin, boleh jadi ibu tidak mengamalkannya. Kenapa ibu? Tergantung di ibu. Yang kedua, ada namanya hidayah taufik. Hidayah taufik itu prerogatifnya Allah. Ibu kagak perlu ngomong, tahu-tahu anak udah sholat aja, Allahu Akbar. Nggak peduli bapaknya mabok, tapi dia sholat. Jangan kaget kan bu, ada kan? Bapaknya tatoan, tapi anak perempuannya tutup aurat. Ibunya you can see me, I can see you, tapi anaknya hafal Quran. Ada. Tiba-tiba ada ibu orang Nasrani, Masjid Al-Ikhlas lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berdiri dengerin azan. Tahu-tahu dia masuk. Boleh nggak saya lihat? Boleh nggak saya dengar di dalam? Boleh. Itu bu, mulailah Allah kasih hidayah. Kemudian ibu, ada kan ibu-ibu tiba-tiba kedatangan orang yang minta-minta duit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik banget itu anak. Bu, bagi duit dong bu. Ibu, itu sedang Allah uji. Ibu ini mau berbuat baik apa tidak? Tapi ibu mikirannya, apaan sehat begini minta-minta. Nah selesai urusannya. Bagus. Bagus. Jangan ibu. Jangan. Kalau memang tidak mampu memberi, jangan biasakan menghinanya. Kalau tidak mampu memberi manfaat, jangan memadorotkannya. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Wa amma sa'ila fala tanhar. Jelas ibu, ada nikmat yang kita dapat. Kata Allah, bicarakanlah. Sama orang yang minta-minta, jangan engkau hardik. Karena hardik itu merendahkannya. Dia datang utusan Allah, tapi ibu nggak tahu. Ketidaktahuan ibu jangan membuat ibu menjadi sombong. Kalau di Al-Quran disebutnya apa bu? Bayan. Harus diberi perjelasan. Buat apa nak? Saya pernah ngelakuin ibu. Tiba-tiba ada yang datang minta. Pak, belum makan pak, bagi duit. Oh belum makan? Oke, sini. Makan di warung Padang. Mau nggak? Nggak mau, maunya duit. Saya paham. Berarti dia ini bukanlah apa yang diminta, tapi ada yang lain yang diinginkan. Saya nggak ngasih bu. Kenapa nggak ngasih? Saya ngecek matanya narkoba. Berarti uangnya buat beli narkoba. Kalaupun tidak narkoba dia mabok. Nggak ada lah duit buat itu bu. Bukan kita benci sama dia, tapi perilakunya itu kita benci. Boleh kita tidak memberi, boleh itu bu, karena menghambat supaya dia tidak berbuat kesalahan, tapi tidak membenci, tidak menjauhinya. Saya ngajak dia makan, dia nggak mau makan. Paham saya bu. Jadi gitu caranya bu. Kalau dia bilang minta duit buat beli makanan, belikan aja makanan bu. Jangan kasih duitnya, kasih makanan. Kalau dia makan, benar lapar. Tapi kalau dia nggak makan, masih juga minta duit, tandanya ada sesuatu yang lain bu. Gitu ibu, supaya nggak jadi dosa. Boleh banget ibu. Boleh banget. Jangankan sama orang lain ibu. Saya sama saudara sendiri saya gitu bu. Kalau ada saudara bilang, minta duit dong. Buat apa duitnya? Dagang. Oh dagang, oke. Gini aja. Gerobaknya saya beli, barangnya saya beli, kamu jual ya. Apa dia bilang? Nggak mau mau beli sendiri, nggak jadi. Kenapa ibu? Itu uang bukan buat dagang. Entah dia mau bayar utang apa gitu yang dia utangin. Itu caranya. Karena omongan ibu beda dengan perbuatan munafik. Betul nggak bu? Orang munafik itu gampang. Tiba-tiba datang, pilihlah saya. Tiap tahun kan begitu kan bu ya, 5 tahun sekali kan, pilihlah saya. 2 periode dibohongin terus, bikin sakit aja ibu ya. Jadi harus tahu ibu, lihatlah kebenaran itu benar-benar bu, jangan sampai kita dijolimi. Kemudian ibu, kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah ibu. Hari ini ibu boleh keadaannya itu sempit bu, tapi kalau ibu sabar,
insya Allah akan jadi berkah. Benar ibu, Bilal bin Rabah dahulunya sempit ibu, disiksa. Betul bu? Setelah dibebaskan oleh Abu Bakar, jadi orang Islam. Di mana hidupnya bu? Berkah hidupnya bu, di samping Rasulullah SAW. Jadi muadzinnya Rasul bu. Jadi muadzinnya Rasul bu. Orangnya hitam, tinggi, gendut, giginya doang yang putih bu. Kalau kita kan cantik tapi giginya, nah, ibu yang jawab bukan saya ya. Nah itu bu, beda. Tapi duduknya bersama Rasul bu, padahal mantan budak. Begitu Rasul itu memanusiakan manusia, gak ada bedanya. Karena itu bagian dari rahmat Allah bu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Gampang bagi Allah ngampunin dosa. Saya ini masih banyak dosa Pak Ustadz, makanya saya belum mau ngaji. Aduh, itu logika yang salah ibu. Kalau tahu dirimu banyak dosa, maka mengaji itu membuat dosamu berguguran. Saya belum mau sholat karena banyak dosa. Justru dengan sholat dosamu berguguran. Saya belum mau tutup aurat karena saya banyak dosa. Tutup aurat itu ibu, kalau lillahi ta'ala berguguran itu namanya logical fallacy. Logika yang bohong, yang ngapusi. Dijarene wong Jawa ngono bu, ngapusi, akeh ngapusine. Tuh bu, jangan ibu, jangan. Itu bahaya itu bu. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau dia mengatakan ada dosa, lalu kemudian ada sholat, seolah-olah Allah itu nggak bisa ngampunin orang itu dengan sholatnya. Padahal Allah gampang ibu. Ibu mau sembunyi dimanapun juga Allah bisa kasih rezeki. Pernah lihat nggak bu? Warung yang di dalam gang tapi pembelinya banyak. Pernah lihat bu? Itu aja bu. Sedangkan ibu jualan di depan ibu 1, 2, 3. Yang di dalam gang sembunyi, gangnya sempit, didatangin. Saya pernah masuk ibu di Depok itu bu, tempat makan ibu, dekat Kali Ciliwung ibu. Saya bilang sama istri, Dek, kita cari makanan yuk. Makanan apa? Saya pingin makan gurame bakar. Katanya ada yang enak di Depok. Saya kira jalannya tuh mulus ibu. Udah jalan dari depan oke lah aspal. Pas di pertengahan udah mulai kagak ada aspal ibu. Kesononya batu semua. Mobil saya masuk ke dalam ibu, ikuti. Ternyata di dalam ibu BMW ada, Mercy ada, Pajero ada. Loh, saya bilang hebat sekali. Itu nggak kayak ini mah bagus. No kayu, pakai daun kelapa, tapi masakannya mantap ibu. Yang datang orang-orang hebat. Allah gampang ibu mendatangkannya. Itu hikmah ibu. Yang banyak dari kita nggak ngambil, cuma datang makan doang. Kalau saya nggak ibu, saya akan cari tahu ibu. Ada yang wah ibu, luar biasa lux di dalamnya bu. Tapi pembelinya sepi, cuma 1, 2. Ada yang kalau dilihat mas sempit bu, tapi pembelinya naudzubillah banyak banget. Gampang bagi Allah ibu. Jadi rahmat Allah ibu sangat mudah diberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Jika ingin dikehendaki Allah ibu, jadilah hamba Allah. Jangan jadi hamba hawa nafsu. Jangan kesetanan ibu. Jangan kesetanan. Bu, ini sarah hadisnya. Lihat waktu bu ya. Udah mau sampai jam 11 bu ya. Nah, oke bu, sedikit lagi ibu. Ini saya bikin 18 slide ibu. Ya. Memang kalau ngaji sama saya izin bu ya kadang-kadang panjang sekali. Nggak ada waktu 2 jam, 3 jam juga masih lama. Nah, bu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya bu, semoga Allah meridhoinya berkata,
innal isma hawazul qulub. Sesungguhnya dosa itu membekas di hati. Bu, dosa itu membekas di hati, sedangkan pahala enggak, Ibu. Makanya Ibu akan tahu nanti hadis yang berbunyi tentang nuqtatus sauda, bintik-bintik hitam, yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat, tafsiran daripada surat Al-Mutaffifin ayat 18, yang dimana Allah bilang apa, Bu? Kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itu adalah ron. Surat Al-Mutaffifin ayat 18, Ibu. Sekali-kali tidak, itu adalah ron. Ron itu, Bu, bintik hitam. Bintik hitam itu datangnya dari mana? Setiap dosa yang kita lakukan itu akan menjadi bintik hitam dalam hati kita, Ibu. Tok tok satu, Bu. Makanya Ibu, ketika Ibu istighfar itu nggak bisa-bisa berbuat baik, Ibu. Kenapa, Ibu? Masih ada, Bu, ada kolbun, ada fuadun, ada basorun. Di surat Al-Baqarah, Ibu, di ayat yang ke-8 apa ayat ke-7 itu, Bu, ya? Khatamallahu ala qulubihim, ayat berapa, Ibu? 7 apa 8, Bu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. 2 kali, Ibu, bicara hati itu, Bu. Kata Imam Al-Ghazali, Bu, basor itu tempatnya iman. Yang memancarkan iman itu, Bu, basor. Sehingga nanti, Bu, ketika sinaran iman itu mau keluar, kolbunnya ketutup, nggak bisa, Ibu. Makanya Nabi ngajarin doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala taatik. Makanya, Ibu, cuci yang bersih kolbunnya, Bu, yang di luar tubuh. Oh, mungkin Ibu belum paham. Oke, Bu. Bu, Ibu berani nggak pakai baju kotor? Tapi badan Ibu bersih habis mandi. Kenapa, Ibu? Nggak enak, Ibu, ya? Begitulah, Bu, sama dengan hati. Sama dengan hati. Kalau kotor hatinya, Bu, nggak enak. Sama dengan baju Ibu. Karena bagian dalam Ibu walaupun wangi, Bu, badan Ibu disemprotin, Bu, tapi baju Ibu kotor, penuh comberan, itu nggak bakalan keluar wanginya. Yang ada tetap bau. Izin, Bu, ada yang bau ketek kan? Keringatan tuh, Bu, ya. Dipakein, kalau dulu pakai burket, Bu. Zaman 90-an kan burket, Ibu, yang digini-giniin tuh, Bu. Kesininya udah pakai roll, Bu. Nah, dulu kan pakainya itu burket, kalau nggak FIFA buat beda. Hafal, Bu, ya? Hafal saya, Bu. Nah, kesininya udah pakai roll, Bu. Bu, perhatiin baik-baik deh, Bu. Seberapa banyak pun bedaknya, kalau keringatnya keluar, Ibu, maka jika bajunya tetap bersih, Ibu, tetap kotor nggak? Kotor, Ibu. Tapi ketika di dalamnya bersih, Ibu, di sininya kotor, aman, Ibu. Lain, Ibu. Itu udah ada contohnya dalam hidup kita. Cuman kebanyakan kita nggak ngambil hikmah. Nggak ngambil hikmah, Ibu. Nah, itulah kata Ibnu Mas'ud. Fama hajja fi qalbi ahadikum syai'un falyada'hu. Jika ada sesuatu yang membekas di hati seseorang di antara kalian, maka tinggalkanlah. Jadi kalau ada yang bekas, Ibu, tiba-tiba kebawa sampai ke rumah, ih, sebenarnya gue gedek sih, tapi ketemu lagi sama dia, aduh gimana ya? Itu, Ibu, cepat istighfar, mohon ampun sama Allah. Jangan, Ibu. Ibu habis ngobrol, tiba-tiba orang itu memang orang yang suka ngutang sama Ibu. Saya gedek banget ketemu sama dia, dibawa sampai ke rumah. Bu, udah cukup. Cukup pada waktu ketemu. Pulang ke rumah, udah istighfar, mohon ampun, Bu. Kenapa, Ibu? Kalau itu dibawa sampai ke rumah, Ibu, nanti Ibu akan terus menjadi bintik hitam. Dan terus, dan terus, dan terus, dan terus. Bukan cuman orang itu. Ibu akan berkata buruk, anaknya buruk, suaminya buruk, cucunya pun buruk. Kenapa, Ibu? Neneknya begitu, emaknya begitu, betul, Bu? Pernah dengar kan? Nah, itu, Bu. Karena apa?
Kita menjustisnya itu general. Satu orang yang berbuat dosa, kita bikin semua yang dekat sama dia dosa semua. Padahal kan nggak boleh, Bu. Betul, Bu? Kalau memang dia yang berdosa, dia saja. Kita enggak, Bu. Kalau emaknya dia mah, ya pasti anaknya juga gitu. Nah, itu nggak boleh, Ibu. Belum tentu. Oke, Bu. Nah, ini nggak perlu saya bahas lagi, Bu. Ketaatan, kejujuran, itu namanya albir. Ya, Bu. Albir itu ketaatan, kejujuran. Ya, Bu. Ini saya ambil dari perkataan para ulama, yaitu dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Qawaid Al-Fawaid. Al-biru itu satu kata yang mencakup setiap perbuatan baik dan perkara-perkara kebajikan. Kemudian, Ibu, ini perkataan para ulama yang mencoba mengambilnya dari ayat Al-Quran tentang menafsirkan albir. Yang pertama, mempergauli manusia dengan baik, itu namanya albir. Yang kedua, mengerjakan kebaikan yang tampak dan tersembunyi. Jadi tidak memilih yang nampaknya baik, yang tersembunyinya jelek. Nggak boleh. Nampak itu baik, tersembunyinya juga baik. Itu baru baik, Bu. Dalilnya, Bu, surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, jadi mengerjakan kebajikan itu, Bu, jangan yang nampak aja, yang tersembunyi pun juga harus baik. Ya, prasangka baik. Mungkin ibu-ibu juga pernah dengar kan hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi, aku ada dalam prasangka hambaku. Kedudukan akhlak, Ibu. Ini kedudukan akhlak, Ibu. Ya. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bisa jadi jawaban Nabi itu di hadis Nawas ini mencakup seluruh perbuatan tersebut. Jadi nggak cuma sepihak, semua, Bu. Semua. Sampai ke akibat-akibatnya gara-gara berbuat baik jadinya begini. Itu kena semua. Contoh, Bu. Saya kasih contoh. Ketika kita mencoba mewakafkan satu bata buat bangun masjid, maka satu bata itu, Bu, menjadi pahala yang mengalir, Bu. Atau contoh yang berikut, karpet ini kan nggak sampai 10 tahun harus diganti, Bu, atau 15 tahun, Bu, karena udah mulai rontok, Ibu wakaf. Kemudian oleh pengurus masjid, itu karpet diganti dengan karpet baru. Sewalaupun diganti dengan karpet baru, Ibu, karpet Ibu tadi udah nggak dipakai, karena Ibu niatnya wakaf, itu mengalir terus. Jadi jangan marah-marah, karpet saya kok dibuang-buang. Nggak perlu takut, Ibu. Kenapa? Pahalanya mengalir terus. Ibu meninggal, itu masih tetap ada. Terus. Makanya, Ibu, pahala terbesar itu wakaf. Itulah terjemahan dari hadis Nabi, idamatal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Sedekahun jariyah itu bukan sedekah yang muter-muter. Kata para ulama, sedekahun jariyah di situ adalah al-waqfu, wakaf. Kenapa, Ibu? Karena wakaf itu mengalir, Ibu, terus. Walaupun orangnya udah meninggal, barangnya udah nggak kepake lagi, tetap mengalir, Bu, wakaf. Oke, Bu, ya. Nah, kemudian di sini, Ibu, surat Al-Qalam ayat 4. Ketika orang jahiliyah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang jelek, tapi Allah memujinya, Bu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, ya, sesungguhnya engkau itu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Apa buktinya, Bu? Tidak ada satupun orang Quraisy yang menyebutkan Nabi Muhammad itu jelek, Bu. Kalau ditanya, apa pandanganmu tentang Muhammad? Apa jawabannya, Bu? Al-Amin.
huwal amin. Dia orang terpercaya mulai dari kecil sampai meninggalnya, Bu. Cuman satu yang membuat orang-orang Quraisy itu benci. Apa, Bu? Karena dia membawa agama Islam, Bu. Itu kebenciannya. Padahal membawa agama Islam itu bukan kenapa, karena dia utusan. Tapi dianggap oleh orang kafir kayak Abu Jahal, Abu Lahab, nanti kalau Muhammad bawa ini, orang udah lagi tidak menghormati Abu Lahab, Abu Jahal. Padahal kalau dia masuk Islam aja kayak Abu Bakar, kayak Umar, aman, Bu. Umar, Khalid Al-Walid, kan begitu awalnya. Ketika jadi orang Islam, Khalid Al-Walid jadi apa, Bu? Panglima. Tidak direndahkan. Enggak direndahkan, Ibu. Nah, itu udah suzon duluan. Nih kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, ketika ditanya akhlaknya Nabi itu apa, Bu? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Maksudnya apa, Bu? Berakhlak dengan akhlak Al-Quran, kemudian mengerjakan apa saja yang diperintahkan Al-Quran dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Itulah yang disebut akhlaknya Al-Quran. Nah, itu, Bu. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, huwa bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful ada, yaitu wajah yang berseri-seri. Kalau orang berbuat kebajikan itu, Bu, senyumnya enggak beban. Bu, senyum orang yang enggak berdosa itu enggak ada beban. Tapi kalau senyum orang yang berdosa, Ibu, bebannya bukan main. Gimana ya senyumnya ya? Nah, beda, Ibu. Beda. Senyum orang yang pingin pahala itu senyum, Bu. Tapi jangan senyum karena senyum sendiri itu adalah senyumnya siapa? Ibu yang jawab. Ibu yang jawab. Jangan senyum sendiri. Kalau yang senyum depan cermin, nggak berani jawab. Saya nggak mau lanjutin. Karena ada, Bu, di cermin tuh, Bu, dia sedang memuji dirinya, berarti dia tidak ada yang Kasian banget kan? Sedih, Bu. Nah, itulah, Bu. Berbuat kebaikan, menahan diri dari mengganggu orang lain, Ibu. Yang pernah saya sampaikan waktu di pengajian di hadis yang kedua. Bu, sedekah itu tidak hanya memberi uang, tapi sedekah itu senyum pun sedekah. Simple, Bu. Tapi jangan senyum terus, gitu, Bu. Jangan, Ibu. Aduh. Oke, Bu. Fitrah manusia itu mencintai kebajikan, Bu. Itu fitrahnya. Kalau Ibu nggak percaya omongan ini, silakan saja. Ada nggak dari diri Ibu yang mau dijelekin? Ada nggak? Nggak ada. Ibu maunya dibaikin, tapi Ibu sedangnya ngejelekin. Betul nggak tuh, Bu? Iya kan? Ibu nggak kepingin kan orang lain ngebohongin Ibu, tapi Ibu ngebohongin orang lain. Kan gitu. Itulah, Bu, coba perhatiin, fitrah manusia itu senangnya berbuat baik. Cuman anehnya bukan main. Itulah, Bu. Di sini firman Allah, firman Allah, Bu, hadis qudsi, Bu. Riwayat Imam Muslim. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatuhumus syayatin fajtalathum an dinihim wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ayyusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan lurus. Bu, kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fitrahnya di situ adalah dia mengesahkan Allah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang membuat anak tersebut jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya kan, Bu? Ngikut kan? Aslinya anak yang lahir itu suci. Ibu kalau buka lagi di Al-Quran, ada janji
antara janin itu dengan Allah. Apakah saya ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Janin itu ngomong, benar kamu itu Tuhan saya. Tapi kata Rasul apa bu? Setelah keluar dari perut ibunya, jadilah dia manusia seutuhnya, tukang lupa. Jadi lupa itu enggak karena tua, tapi memang lupa dari dulu. Kita itu lupa dari dulu bu, sampai lupa dengan Tuhan kita. Makanya oleh Allah bu, sayangnya bu, dibangkitkan kembali iman itu bu, tapi nggak diterima. Cahaya itu hanya sekedar cahaya, tapi nggak diambil untuk jadi penunjuk jalan. Iya kan bu? Ibu sering lihat kebajikan kan bu, tidak menjadikan contoh kan? Tapi dia paling cuma sebentar doang. Nah itu gitu bu, meremehkan tuh bu, meremehkan ibu. Jangan ibu. Lalu kemudian mengharamkan kepada mereka apa saja yang aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak aku turunkan keterangan tentangnya. Jadi setan itu datang menggoda, asalnya nggak begitu ibu. Datang ibu, setan itu dari jin dan manusia. Maka kalau berteman sama orang-orang yang baik, insya Allah jadi baik. Kalau berteman sama orang buruk, jadi orang buruk. Kata Nabi begitu bu. Kalau berteman sama pandai besi akan bau api. Kalau berteman sama tukang minyak wangi akan bau minyak wangi. Tapi juga jangan diambil minyak wanginya. Jangan. Kasihan dia bu, belinya mahal. Sabda Nabi bu, yang tadi saya sebut bu. Iya kan? Ada bu? Kata Abu Hurairah, ini bu, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, surat Rum ayat 30. Jadi manusia itu fitrah. Ya, surat Rum surat ke-30 ayat 30. Fitrah Allah disebabkan dia menciptakan manusia menurut fitrahnya. Fitrahnya itu kebajikan bu. Jadi manusia itu senang berbuat baik. Oke bu. Lanjutannya bu. Nah, di surat An-Nahl 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Bu, jangan meminta keadilan kepada manusia, tapi kalau ibu tidak mau berlaku adil. Kerugian kita itu hanya minta orang lain, adillah sama saya, adillah sama saya. Tapi kita tidak pernah adil kepada orang lain, itu yang rugi bu. Sering minta keadilan, nuntut keadilan. Jangan ibu. Wa itaidil qurba wa yanhanil fasa wal munkar, memberi bantuan kepada kerabat dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Enggak boleh. Surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan apa bu? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Suruhnya Allah itu bu, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Oke bu. Surat Al-A'raf, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, menghalalkan yang baik-baik. Kan semua baik-baik ibu. Kenapa babi nggak dihalalkan bu? Karena kalau babi itu kan nggak bagus buat manusia. Anjing kenapa diharamkan? Karena nggak bagus buat manusia ibu. Ibu pernah nggak lihat orang makan daging anjing bu? Panas ibu daging anjing itu. Panas ibu. Dan kalau masak itu kadang-kadang katanya itu 2 jam baru matang tuh bu. Daging anjing itu bu. Beda. Kalau daging onta memang panas, tapi masaknya nggak perlu 2 jam. Beda ibu. Seratnya juga beda. Yang cocok dengan manusia itu ya seperti onta, sapi, kebo, kambing, domba. Gitu ibu. Dan uniknya di dalam Islam itu bu, yang dikorbankan ayam nggak masuk. Ayam, bebek, itik. Yang dikorbankan apa bu? Kambing, domba, sapi, kebo, onta. Nah ini kita lanjut aja bu ya. Ini dosa bu. Nah ini bu, penting banget ini bu.
ma ra'ahul mu'minuna hasanan. Apa-apa yang dilihat oleh orang mukmin itu baik. Sering bu, padahal itu dosa. Tapi ibu nganggapnya baik. Contohnya apa bu? Membenci orang. Ibu nganggapnya baik. Biarin aja gue benci sama dia, memang dia begitu kok. Nah itu nganggapnya baik, padahal itu nggak baik ibu. Dan itu sudah merusak hati ibu sendiri. Kalau memang dia itu udah jelek ibu jangan ikutan jelek. Kalau dia baik, silakan ibu ikut baik. Tapi kalau dia udah jelek, ibu jangan ikut-ikut jelek. Nggak boleh ibu. Kalau ibu ngikutin bu, dua hal ibu yang ibu rusakin. Satu, keimanan ibu rusak. Dua, hati kesehatan ibu rusak. Karena membenci orang itu bu, itu sampai mendarah daging. Kalau sudah sampai mendarah daging ibu, darah kita ini mengalirnya lain ibu. Udah nggak bagus ngalirnya bu. Coba ibu perhatiin kalau orang yang emosi, sehat nggak? Nggak sehat ibu. Panci dibuang-buang, dispenser dibanting-banting, kulkas ditarik pintunya. Betul kan bu? Kalau lagi marah kan gitu kan, rumah jendela ditimpukin bu. Nah kan semuanya. Pas udah selesai bu, sudah marahnya turun, ibu perhatiin bu, mukanya gimana? Mulai nyesel bu. Pakai apa ya? Beli rice cooker baru, duitnya di mana? Iya kan bu? Makanya Nabi itu ngelarang marah itu bu. La tagudub, la tagudub, la tagudub. Yang tadi saya sebutkan bu ya. Al mu'minul qawiyu ahabbun ilallahi minal mu'minina dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat yang mana? Yang mampu menahan emosinya. Itu ibu. Jangan dibawa. Jadi di hadis ini ada orang mukmin ngelihat yang jelek itu baik. Ya bu. Lalu kemudian ibu, wa ma ra'ahul mu'min qabihan fa huwa indallahi qabihan. Apa yang dilihat orang mukmin baik, maka baik di sisi Allah. Apa yang dilihat buruk di sisi orang mukmin, maka di sisi Allah pun jadi buruk. Jadi kalau kita mandangnya baik, jadi baik. Kalau kita mandangnya buruk, jadi buruk. Yang saya bilang tadi bu, orang itu memang udah jelek, ibu jangan ikut jelek. Kalau ibu udah tahu dia jelek, terus ibu menghinanya lagi, apa bedanya dia dengan ibu? Sama kayak bu. Nah itu bu. Ada dua tandanya bu, dosa itu bu. Berasal dari jiwa. Berasal dari jiwa. Nanti ibu akan merasakan kegelisahan, kegoncangan jiwa, lari dan membencinya bu. Lari dari kebenaran. Buktinya apa bu? Banyak bu. Yang kedua, tanda yang berasal dari luar jiwa. Tandanya apa bu? Ibu nggak pingin orang lain tahu kalau ibu itu berbuat dosa. Ibu nggak kepingin orang lain menyalahkan ibu, padahal ibu udah salah. Itu dosa. Ibu nggak kepingin kan orang lain gitu kan? Oh nggak mau ibu, nggak mau. Apa sih yang salah dari saya? Saya kan bener, udah gitu, panjang ibu. Mempertahankan dirinya itu bu. Padahal itu dosa. Padahal kan apa salahnya bu? Ya Allah, dosanya, astagfirullahaladzim, kan enak. Tapi dikekeh, tahan ibu. Oke bu, lanjut bu. Wajib tunduk kepada wahyu bu. Jangan ngikutin nafsu. Kalau ngikut nafsu, ibu jadi nyasar. Ngikut wahyu, ibu selamat, lurus sampai tujuan. Gitu ibu. Surat Al-Ahzab ayat 36.
Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan lalu memilihnya yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Tuh Bu, ada kan Bu ya? Saya kasih izin, minta maaf lagi nih Bu. Nabi Allah dan Rasulnya menyuruh apa Bu? Kalau ada yang meninggal membagi warisan. Warisan itu harus sesuai dengan aturannya. Tapi ada manusia yang bilang begini, kan sama-sama anak, udahlah bagi sama rata. Udahlah bagi sama rata, sama-sama anak kok. Betul gak? Pernah dengar Bu? Padahal dari ayat Al-Quran bilang apa Bu? Laki-laki dapat 1, perempuan dapat 1/2. Ya Bu, kan begitu ayat Al-Qurannya. Padahal Ibu, kalau Ibu perhatiin cara ngitungnya, tidak selamanya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Karena dalam menghitung warisan itu, bukan laki-laki dulu. Yang dihitung itu perempuan dulu, ibunya dulu, baru sisanya itu anak laki. Itulah yang disebut 1. Coba Ibu. Kadang gede, kadang kecil Bu. Laki-laki kenapa Bu disebutnya 1? Uang saya Bu ke istri wajib nggak Bu? Wajib. Uang ibu ke saya hukumnya mubah doang. Itu pun kalau ibu ridho. Kalau ngutang mah dimintain lagi, ngutang lo balikin, gitu. Iya Bu. Apalagi sekarang kan gitu kan, uang suami, uang saya, uang saya, uang saya. Waduh, tambah kacau lagi. Enggak begitu modelnya Bu. Akhirnya apa Bu? Dompet suaminya yang isinya 3 juta habis amblas Bu. Kan uang suami, uang saya. Suaminya naik motor, buka dompet udah nggak ada buat beli bensin, dorong. Sampai di rumah diomelin istri lagi. Nah itu tuh perlu dipertanyakan tuh Bu. Jadi udah ada Bu ketetapan dari Allah. Apa itu Bu? Faraid Bu. Coba diikutin Bu. Yakin aman Bu. Yakin selamat Ibu. Tapi enggak Bu. Manusia itu tidak pernah mau merugi. Nah gitu Ibu. Kemudian Ibu, surat An-Nisa 65. Orang mukmin itu ya harus menerima perintah syar'i Ibu. Ini fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Itu loh Bu. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati terhadap putusan yang engkau berikan. Mereka menerima dengan sepenuh hati. Jadi perintah sholat itu Bu wajib Bu. Betul Bu. Tapi ada orang munafik berat. Makanya kata Rasulullah apa Bu? Asqalu lil munafiki sholatul isya wa sholatus subuh. Orang munafik itu berat Ibu melakukan sholat. Padahal sholat itu kewajiban. Meminta fatwa kepada hati tadi sudah Ibu ya. Kemudian faedahnya Bu. Ini terakhir Ibu. Ada 16 faedahnya Bu. Hadis tadi ada 16 faedahnya. Apa Ibu mau tulis semua? Kirim ya Bu ya. Saya kirim Ibu nanti ke Bu Evi ya. Langsung Ibu. Saya orangnya nggak mau telat-telat, khawatir nanti pas saya lagi ada kegiatan yang lain, Bu Evi WA saya minta lagi jadinya. Ya Bu ya, saya langsung kirim Bu. Detik ini juga, jam ini juga, hari ini juga, tanggal ini juga, dan bulan ini juga. Ditetapkan di Masjid Al-Ikhlas, Bambu Bulung. Nah.
Oke Bu, silakan cek di HP-nya Bu Evi. Sudah masuk ya Bu? Nah, oke Bu ya. Jadi faidah hadis ini ada 16 faidah Ibu. Luar biasa banyaknya Bu. Kalau Ibu membacanya nanti, kalau sudah dapat PDF-nya, slide-nya, ya Bu, cobalah dibaca dengan baik Ibu, lihat Ibu. Insya Allah akan memberi faedah yang besar, yang luas, selamat dunia dan akhirat, tenang hidupnya, nyaman hidupnya, matinya itu husnul khotimah Bu. Insya Allah Ibu, ya kita ngikutin agama dengan benar, dengan baik, insya Allah akan menjadi faedah buat kehidupan kita selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah. Amin. Nah, baik ibu-ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan Ibu. Oh iya Bu, silakan Ibu. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah kita lakukan itu tidak mengganjal di hati, tidak mengganjal walaupun kita sudah tobat gitu loh. Iya. Gara-gara tidak mengganjal itu gimana? Makasih Pak Ustaz. Sama-sama Ibu. Ibu yakin nggak Allah tuh mengampuni kita? Cukup Bu. Ibu jangan minta lebih. Kalau Ibu udah yakin Allah ngampunin Ibu, cukup. Kita itu kadang-kadang bukan butuh pengampunan, tapi butuh validasi secara nampak. Kalau bisa tuh ada gambarannya, bukti bahwa Allah ngampunin saya, dikasihlah kehidupan saya ini berkah, dikasihlah enggak Ibu. Allah tidak memberikan itu Bu. Ya Bu ya. Nanti oleh Allah diuji Bu. Karena kadang-kadang manusia itu sekalinya minta ampun, besoknya ngelakuin lagi. Gitu kan Bu? Yang sholat aja diuji Bu, apalagi yang kagak sholat. Yang udah haji aja diuji, apalagi yang belum haji. Gitu Ibu. Jadi yakinlah dengan ampunan Allah, cukup Ibu. Jangan pusingkan ampunan Allah. Kalau Ibu pusingkan ampunan Allah, berarti Ibu menganggap Allah itu lemah. Mungkin Allah lupa nih. Bu, Allah nggak pernah lupa. Yang lupa itu siapa Bu? Kita. Oke Bu ya? Oke. Ada lagi Ibu? Silakan kalau ada yang mau nanya lagi Bu. Oh iya, silakan Ibu, mangga. Udah nyala belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustaz, mungkin ini dengan kehidupan saya juga ya. Dulu saya pernah kerja di perusahaan di tanda kutip bank lah. Iya. Itu kan riba ya. Iya. Pelaksanaannya riba. Untuk kita yang bekerja di sana, apakah dosanya itu sama dengan pelaksana? Karena kan riba itu kan tahu sendiri ya Pak Ustaz. Iya. Takutnya tidak dimakan. Apakah dosa yang besar bisa menjadi lebih kecil lagi? Wow, bukan cuma kecil nanti. Ya, dengan kita bertobat, meminta sama Allah gitu. Tapi memang benar Pak Ustaz, saya rasakan gitu ya, apa yang saya dapat selama saya bekerja di sana, tidak mendapatkan apa-apa gitu. Benar Pak Ustaz. Untuk kayak hasilnya itu nggak ada sama sekali. Saya mengundurkan diri, jadi saya pada saat itu saya kena kekurangan juga, dan saya emang mau gitu, saya harus hijrah nih, kayaknya enggak. Itu, dan akhirnya saya bisa berkumpul di sini sama ibu-ibu jamaah gitu. Pak Ustaz mau menjelaskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dosa tidak mengecil. Ketika seorang hamba mohon ampun Bu, dosa menghilang. Tidak mengecil Bu, dihilangkan. Kan dihapus. Jadi bukan dikecilin, terus kemudian nanti gede lagi, enggak. Dihapus Ibu.
Cuman diingat ibu, hapusan dosa itu ibu, terkadang oleh Allah itu dikembalikan karena kita tuh mengulang kembali dosa itu. Jadi ketika kita memang sudah tobat, janganlah tobat seperti orang yang memakan sambal, dibilang pedas malah nambah. Makanya oleh Allah bilang apa bu di surat Tahrim? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jangan taubat pas lagi maunya aja, pas lagi hatinya sakit. Nah itu bu. Ya, jadi orang yang berbuat dosa ibu, kalau dia minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Sebesar apapun dosanya. Bahkan sampai ditulis ibu, ranting-ranting jadi pena, buih di lautan jadi tinta. Dosa kita sebegitu banyaknya bu ditulis, dengan satu rahmat Allah itu hilang ibu. Setetes rahmat Allah ibu, dosa ibu seberapa apa hilang semua. Saya kasih contoh ibu ya. Ibu pernah dengar nggak hadis tentang orang yang dia itu dari kafir, lalu kemudian dia tobat jadi orang Islam, kemudian meninggal dunia. Surga apa neraka? Surga ibu, semuanya hilang semua. Ibu pernah dengar hadis tentang orang yang berzina yang ngasih makan anjing, minum anjing? Masih ingat lagi hadis Nabi tentang pembunuhan pendeta sebanyak 100 orang? Di kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadisnya. Apakah saya diampuni? Oh, kamu mah besar dosanya. 100. Dia salah nanyanya sama pendeta. Nanyalah sama ulama. Apa kata ulama? Kamu diampuni dosanya tapi tidak di sini. Hijrahlah kamu. Hijrah dia, jaraknya itu bu, saya anggap ini jaraknya bu. Ini belum pertengahan ibu. Debat nih antara malaikat rahmat dengan malaikat pencatat dosa. Debat berdua ini. Kalau udah pertengahan aman bu. Ini enggak, masih di tempat dosa. Tapi karena rahmat Allah ibu, langsung bu. Malaikat rahmat yang ngambil alih. Sebegitunya bu. Jadi orang yang bertaubat dari dosa ibu, hilang bu. Jadi jangan was-was. Nah ingat, was-was itu setan. Setan. Biasanya datang nanti, lo juga dulu kan begitu, masa sekarang mentang-mentang lo ya. Dulu kan lo begitu kan? Izin bu, kalau dulu ibu pernah suka ngegibah, tiba-tiba teman gibah ibu datang ke ibu yang udah hijrah. Neng, ikut nggak? Kemana? Ngafe yo ngafe, biasa. Enggak, gue udah kagak mau. Ih pura-pura so alim lu. Dulu lu tukang gibah lu. Itu terima kasih. Oke bu, ada lagi? Sudah tidak ada? Sudah puas semua? Udah paham bu ya? Ibu, saya cuman kasih sedikit kesimpulan. Pahala tidaklah seperti dosa yang dirasa, tapi dosa lebih dari pahala dirasa. Ya bu ya, maka orang yang berbuat dosa ibu tidak akan pernah merasa puas, dia akan terus berbuat dosa sampai orang itu mau tobat, baru kemudian dia tidak akan lagi melakukan dosa. Dia itu seperti bakteri. Dosa itu seperti bakteri. Dosa itu seperti benalu, bergelantungan di pohon,
dia tidak bisa hidup tanpa pohon itu. Itu dosa itu, Bu. Itu dosa. Jadi kalau ibu punya dosa akan merasakan kebebanannya luar biasa. Berapa banyak pohon yang mati karena benalu, betul Bu? Bagaimana dengan dosa? Berapa banyak manusia yang akhirnya masuk neraka gara-gara dosa? Apakah ibu pingin jadi seperti pohon yang digelantungin benalu? Kalau ibu mau, silahkan. Kalau saya nggak mau. Terima kasih ibu-ibu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.